Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, teman-teman semua yang sedang menyaksikan kajian kita pada malam hari ini, kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, juga yang paling terpenting yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga pada saat ini juga, pada detik ini, alhamdulillah kita masih bisa mengkaji dan mengaji tentang ilmu fikih, yaitu salah satu kitab kajian yang rutin yang kita adakan di pondok, kajian pondok yang dilaksanakan pada malam Selasa. Baik teman-teman semua, kita juga senantiasa berselawat ke junjungan kita besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan buat kita semuanya, dan tentunya kita senantiasa mengharapkan syafaat beliau di hari yauma la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa pada satu masa, satu hari itu ada satu masa, satu hari yang tidak lagi bermanfaat harta, anak, pangkat, jabatan dan seterusnya, kecuali illa biqalbin salim, hati yang selamat. Dan pada saat itu kita juga berharap syafaat Rasulullah SAW senantiasa menjumpai kita. Pada masa itu, pada saat itu seluruh manusia menginginkan keselamatan, mencari keselamatan. Dan pada saat itu jugalah Rasulullah SAW yang cintakan umatnya akan mencari umatnya, memberikan syafaat dari Rasulullah SAW, sebagaimana pada saat itu kita semua menginginkan syafaat itu. Teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan mulai kembali kajian kita. Tapi sebelum beberapa bab yang harus kita lalui nantinya, baik ia di satu bab di kelas 7, satu bab di kelas 8, dan satu bab di kelas 9. Namun pada malam hari ini masih disamakan, kita masih membahas atau masih menggali kembali, mengingatkan kembali bagi teman-teman semua yang sudah pernah mengaji dan mengkaji fikih itu. Namun ada juga teman-teman kita mungkin yang baru bermula pada malam hari ini, yaitu kelas 7 mungkin. Maka kembali kita mereview atau mungkin mengingat kembali bahwa ilmu fikih ini adalah salah satu ilmu yang sebahagiannya difardu'ainkan kepada kita, karena akan membahas tentang ibadah dan seluk-beluk syariat kita, yang dengannya kita akan memahami agama kita. Mayuridullaha bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah berkehendak menginginkan
kebaikan kepada seseorang itu, maka Allah akan memberikan dia pemahaman tentang agama ini. Teman-teman semua, fikih, ilmu fikih, kalau secara bahasa ini dimaknai dengan paham. Kalau secara bahasa, secara ta'arif bahasa, al-fiqhu sama dengan al-fahm. Fikih itu adalah paham atau pemahaman. Sementara kalau ditinjau dari segi istilah, maka fikih itu adalah satu ilmu atau satu pengetahuan untuk mengetahui hukum-hukum syara atau hukum-hukum syariah yang pada perbuatan anggota bagi orang yang mukallaf atau orang yang balik, dan diambil dari dalil-dalil yang tafsili atau yang terperinci, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatur. Adapun yang mengatur ilmu fikih ini ya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka seluruh permasalahan, seluruh keadaan yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan hukum pastinya, maka itu langsung Rasulullah SAW yang menerima masalah itu dan Rasulullah langsung menyelesaikannya. Dan terkadang ada satu masalah yang terkadang belum didapati jawabannya, maka Rasulullah mendiamkan dulu sampai Allah mendatangkan jawaban dari permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada pada saat itu di kalangan para sahabat atau masyarakat pada saat itu. Maka seiring berjalannya waktu itu, para sahabat pun ketika ada permasalahan-permasalahan, maka mereka akan mencari. Karena bab fikih ini sangat luas pengertiannya. Bukan hanya sekedar ibadah, ya ibadah yang wajib ya. Namun dia akan menyangkut tentang muamalah juga. Ya. Tentang muamalah juga. Tentang bagaimana hukum hakamnya berinteraksi dengan manusia, kemudian bersilaturahmi, jual beli, kemudian seluruhnya. Maka fikih ini adalah ilmu yang sungguh mencakup bukan sekedar ibadah, ya ibadah wajib maksudnya, bahkan perkara-perkara amaliyah-amaliyah yang terjadi di kalangan masyarakat dan memecahkannya persoalan-persoalan yang dihadapi, maka akan merujuk kepada ilmu-ilmu fikih yang tentunya sesuai dengan dalil-dalil tafsir, itu dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika para sahabat juga begitu mencari, ketika ada permasalahan, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di kalangan masyarakat itu, karena setiap zaman itu pasti akan berubah cara hidupnya, akan berubah keadaan-keadaan yang terjadi di kalangan masyarakat itu, maka membutuhkan penyelesaian yang tentunya harus sesuai dengan syariat Islam itu sendiri.
Nah, para sahabat juga begitu. Ketika ada masalah, ketika ada sengketa atau bermacam-macam persoalan yang terjadi pada saat itu, maka para sahabat pun begitu mencari dalilnya, dilihat ada nggak masalah ini ketika terjadi di zaman Rasulullah SAW, maka dia akan mencari bagaimana Rasulullah menyelesaikannya. Bagaimana di dalam Al-Quran penyelesaiannya, bagaimana dalam hadis-hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW, atau perkara-perkara yang pernah terjadi misalkan di zaman sahabat dan Rasulullah. Maka para sahabat pun akan menyelesaikan masalah itu, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada saat itu, yang ada permasalahan di kalangan masyarakat pada saat itu, yang membutuhkan hukum penyelesaian yang disesuaikan dengan syariat Allah, syariat Islam. Maka sahabat akan menyelesaikannya dengan dalil-dalil, melihat kepada dalil-dalil Al-Quran, kemudian dalil-dalil yang ada pada hadis, dan seterusnya. Maka sesuai peredaran zaman waktu itu, para tabi'in ya, yang setelah para sahabat juga begitu. Ketika para tabi'in juga pada masa mereka menghadapi masalah, menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat pada saat itu, yang membutuhkan penyelesaian sesuai dengan syariat, maka mereka juga begitu melihat bagaimana di dalam Al-Quran menyelesaikan masalah itu, atau bagaimana dalam sunnah Rasulullah SAW. Ketika tidak ada, maka mereka melihat bagaimana para sahabat menyelesaikannya, bagaimana asarnya para sahabat menyelesaikan satu masalah, ada nggak pendekatannya, dan seterusnya. Maka timbullah para ijma, para ulama-ulama kita, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ya, mereka akan melihat, menyesuaikan ya dengan ijma mereka, dengan qiyas dan seterusnya. Oleh karena itu, makanya dalam ilmu fikih itu pengambilan dalilnya dilihat dari dalil yang tafsiri dulu, Quran, hadis, kemudian ijma, kemudian ada qiyas ya, asarnya para sahabat dan seterusnya, atau perilaku atau kelakuan para sahabat, ada enggak yang menyelesaikan atau yang sesuai dengan keadaan pada saat itu. Baik teman-teman semua, ilmu fikih ini yang pertama kali menyusunnya itu, yang paling masyhur adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, beliau di dalam sejarah yang pertama kali menyusun ilmu fikih ini. Karena dulu masa zaman Rasulullah, ilmu fikih ini belum tersusun lengkap seperti tatanan pada saat ini. Jadi apa yang terjadi pada zaman Rasulullah itu, ketika ada masalah langsung diselesaikan pada saat itu juga, ya, atau bahkan nunggu penyelesaian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika zaman Abu Hanifah atau susunan yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah, maka terciptalah ilmu fikih yang susunannya itu telah disusun sesempurna mungkin ya, dengan pembahasan-pembahasan yang mendasar, misalkan tentang hukum ya, bahwa syariat Islam itu dibalut dengan kerangka hukum. Makanya fikih ini adalah bagian daripada ilmu untuk mengetahui atau memahami, misalkan, atau mengetahui hukum-hukum syarak, memahami hukum-hukum syarak ya, hukum-hukum syariat kita. Maka ilmu fikih itu dibalut, agama kita ini dibalut dengan hukum, yaitu 5. Ada 5 perkara hukum yang dibahas atau yang dikupas oleh ilmu fikih itu sendiri. Yaitu ada yang sering kita sebutkan, ada yang wajib, apa itu wajib, apa itu sunnah, ya, apa itu haram, apa itu makruh, dan apa itu mubah, seperti itu.
dan ilmu fikih itu akan mengacu kepada hukum-hukum itu. Maka segala yang terjadi atau permasalahan apapun yang sekiranya terjadi pada saat itu, ya, yang kita hadapi, maka panduannya ke situ. Melakukan apakah ini hukumnya haram, apakah ini makruh, apakah ini mubah, ataukah ini sunnah atau wajib. Nah, seperti itu. Maka setiap keadaan itu akan dipandang, oh ini wajib, ini dilaksanakan, oh ini makruh, ini, oh ini haram, ini mubah, dan seterusnya. Oh ini sunnah. Begitulah. Maka pembahasan dalam ilmu fikih itu dimulai dari hakam hukum itu. Nanti baru masuk lagi ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang macam-macam air, ya, keadaan, ya, yang disebut dengan sering disebut toharah, ya, toharah. Dari toharah itu nanti akan berpecah, ya, tentang bersuci itu, ya, bagaimana air, golongan air yang tergolong dari 7 golongan yang suci lagi mensucikan. Ada air yang makruh, ada air yang musta'mal, ada air yang bernajis, kemudian dan ada air yang musyammas dan seterusnya. Ada beberapa air, karena akan digolongkan ke situ nanti. Hukum hakam itu nantinya lari ke situ, ya, tentang toharah, ya. Kemudian dari toharah nanti tentang air, bagaimana dengan hukumnya air yang mutlak, air yang mutanajis, ya, air yang makruh misalkan. Air apa sih yang tidak boleh digunakan untuk bersuci misalkan, ya, atau tidak sah digunakan untuk berwudu misalkan, dan seterusnya. Bagaimana kalau tidak ada air sama sekali kita jumpai? Bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita misalkan istinja misalkan, atau kita qadha hajat misalkan, buang air kecil misalkan, tidak menemukan air misalkan, apa yang harus kita lakukan? Nah, pembahasan seperti itu ada di kajian-kajian fikih itu sendiri. Oleh karena itu, buat teman-teman semua, ya, karena ini memang awal pertemuan tentang fikih kita, maka ada banyak pembahasan yang harus kita bahas, ya, tentang ilmu fikih ini, ya, baik dasar hukum itu tadi tentang apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, apa itu mubah, ya. Maka perlu nanti dimatangkan kembali. Ini baru permulaan atau mengawali tentang kajian-kajian fikih kita, maka perlu disampaikan atau perlu diperkenalkan gitu. Apa sih ilmu fikih itu apa gitu. Kemudian pembahasannya apa aja sih, apa pentingnya sih dipelajari. Nah, disinilah kita pentingnya, ya, memahami, karena orang yang paham tentang agamanya maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengetahui, ya, kesempurnaan agama kita ini, maka perlulah kita memahami, mengetahui ilmu-ilmu syariat yang harus kita lakukan dalam keseharian, karena dia akan menyangkut tentang ibadah, dan ibadah itu menyangkut dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana agar ibadah kita tidak menjadi sia-sia dikarenakan kejahilan kita, tidak mengetahui apa yang disebut dengan membatalkan wudu, apa yang disebut dengan fardhu wudu, dan seterusnya. Bahkan wudu itu adalah bagian daripada sholat itu sendiri, ya. Mala yatimul wajib fahuwal wajib. Bahwa sholat itu wajib, maka yang tadinya sunnah untuk berwudu maka jadi wajib, karena kewajibannya menjadi disebabkan wajibnya sholat, dan sholat tidak akan sah kecuali dengan berwudu. Hukum dasar wudu sunnah, tetapi dikarenakan sholat itu wajib dan kewajiban sholat ini akan terpenuhi jika dia thaharah, bersih, ya, maka salah satunya berwudu. Nah, begitu. Nah, banyak hal yang harus kita kupas nantinya, ya, baik dari segi haram misalkan, ya, dalam segi beristinja misalkan, dan seterusnya. Baik teman-teman semua, mungkin
Untuk pertemuan kali ini sekedar pengenalan gitu ya. Bagi kelas 7-nya nanti kita akan bahas mulai dari awal ya. Nanti pembahasan selanjutnya akan masuk kepada hukum hakam ya, yang ada dalam ilmu fikih itu. Apa itu wajib, sunnah, haram, mubah, makruh ya. Kemudian kita masuk nanti ke bab selanjutnya taharah dan seterusnya untuk memperbaiki ibadah kita ya. Kemudian nantinya ada juga di kelas 8. Kelas 8-nya nanti kita akan membahas tentang bab wudhu dan sholat gitu ya. Sebagian ada yang di bab sholat. Dan kelas 9-nya nanti kita akan masuk ke bab-bab sholat juga. Mungkin di bab-bab sholat tentang sunnah-sunnah sholat itu nantinya sampai nanti ke sholat fardu kifayahnya ya. Dan akan masuk ke bab-bab selanjutnya nanti di bab zakat dan seterusnya. Masih banyak pembahasan fikih itu, sungguh global gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik yang mengenai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhubungan antara manusia ya, bahkan dalam perkara muamalah tentang jual beli dan seterusnya ya, bagaimana yang dikatakan haram dalam berjual beli, bagaimana yang dikatakan dengan sahnya jual beli dengan akadnya dan seterusnya. Maka perlu memahami dan memastikan kita paham tentang ilmu fikih itu sendiri, karena ilmu fikih itulah nantinya yang akan membimbing kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan arahan syariah. Maka syariah itu mempelajari tentang ilmu fikih, memahami, harus paham tentang ilmu-ilmu fikih. Dan fikih itu tadi maka disebutkan ada sebagian tingkatannya adalah al-fahmu, paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu buat teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan kajian kita selanjutnya nanti di saat-saat pertemuan di minggu-minggu selanjutnya ya, dengan bab yang berbeda, yaitu kelas 7 punya bab sendiri, kelas 8 juga nanti punya bab sendiri, kemudian kelas 9 juga punya babnya sendiri-sendiri ya. Nah, ingat ya, dalam ilmu fikih, dalam pelajaran fikih kita itu nantinya itu akan ada diberikan dari sekolah sebahagian ada catatan gitu ya, perlu dicatat kesimpulan-kesimpulan yang kita bahas pada malam itu nantinya. Silakan nanti dibuat di situ kesimpulan yang Anda ketahui, yang Anda ambil kesimpulan-kesimpulannya itu, maka nanti itulah bahagian daripada rujukan atau yang wajib ditunjukkan gitu ya kepada para ustadznya nanti ketika ada pertemuan selanjutnya dan akan diperiksa kajian fikih yang pertama mana, kajian fikih yang kedua mana, kajian fikih yang ketiga mana, dan apa yang kamu telah pahami dari kesimpulan itu gitu. Maka ada enggak kesimpulan yang kamu ambil gitu, dan mana catatannya mana dan seterusnya. Begitu disiapkan. Selanjutnya nantinya disiapkan ya, ada pulpennya, ada bukunya, ada kertasnya yang sudah disediakan dari sekolah. Nah itu nanti silakan setiap kajian-kajian yang kita jumpai ya, dari awal permulaan seperti ini, pertemuan pertama apa gitu ya, tentang apa gitu ya, masih pengenalannya apa itu ilmu fikih gitu ya, kemudian apa secara bahasa fikih itu apa, secara istilah fikih itu apa gitu ya. Kemudian fikih itu bahwa fikih itu adalah susunan dari Rasulullah SAW ya, fikih ya yang disusun oleh Rasulullah SAW sendiri, yang membentuk ilmu fikih itu, yang melalui keadaan, permasalahan atau persoalan-persoalan yang terjadi pada zaman Rasulullah, kemudian masuk kepada para sahabat dan sahabat dan kepada tabi'in dan tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya kepada. Maka pada saat Imam Abu Hanifah, maka beliaulah menyusun ilmu fikih itu ya, hukum hakam yang terjadi pada saat zaman Rasulullah sampai pada titik pada saat masuknya ijtihad mereka ya, yang ketika mereka lihat permasalahan itu tidak dijumpai secara khusus di ini
dalam Al-Quran dan hadis misalkan, maka mereka membutuhkan ijtihad untuk mengetahui yang disesuaikan kepada ilmu syariat itu sendiri. Baik seperti misalkan kalau kita lihat di narkoba nggak ada itu dalam Al-Quran gitu ya, nggak ada dalam Al-Quran. Janganlah kamu mendekati sabu-sabu misalkan atau ganja, nggak ada di situ ya. Tetapi dilihat dari efeknya, dilihat dari kesesuaian hukumnya itu dan seterusnya ada ya. Nah, oleh karena itu para sahabat, kemudian para tabi'ut tabi'in itu sudah Allah penuhi dengan hikmah. Mereka paham tentang keadaan yang terjadi dan hukum hakam itu sudah banyak kita cicipi gitu dari hasil-hasil ijtihad para pendahulu kita, guru-guru kita gitu ya. Baik, oleh karena itu mungkin untuk pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga pertemuan selanjutnya semua teman-teman menyiapkan ya catatan-catatan yang perlu disimpulkan di dalam kertas yang telah disediakan, dan nantinya ketika pertemuan tatap muka di sekolah itu akan ditunjukkan bahwa betul kamu telah memiliki catatan atau kesimpulan yang telah kamu buat. Hal-hal nanti pertanyaan atau misalkan pembahasan apa yang belum jelas, yang perlu dipertanyakan, nanti boleh ya, boleh di WA atau mungkin langsung nanti ketika di pertemuan tatap muka misalkan ketika memberikan apa itu bisa ya. Baik, demikian dulu kajian kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami untuk kedepannya ya. Semoga dengan keutamaan ilmu ini Allah berikan kita pemahaman ya, sebagaimana yang Allah sampaikan tadi, mayyuridullahu bi khairan yufaqihu fid din ya. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang lebih tentang agama kita ini, bahwa buktinya kita disayangi Allah dan dicintai oleh Allah, dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.